Mantan OPM minta KKB kembali ke pangkuan NKRI, tidak ada arti berjuang sampai kapanpun. Melansir dari inews.id, mantan kombatan organisasi Papua Merdeka OPM Herman Yoku meminta para anggota kelompok kriminal bersenjata KKB kembali ke pangkuan NKRI. KKB hanya menguras tenaga dengan tujuan yang tak pasti dan justru mereka bisa menjadi korban. Saya mohon saudara di hutan dan lembah pegunungan, kembalilah. Bangunlah Papua. Tak ada arti saudara berjuang sampai kapanpun. Saya katakan ini karena saya kombatan, ujarnya, Senin tanggal 5 Juni tahun 2023. Menurutnya, dia dulu menjadi kombatan dengan berdiplomasi ke luar negeri, tidak seperti KKB yang penuh darah di tangan mereka. Saya diplomasi ke luar negeri tapi tak ada satupun bantuan. Hari ini saudara ditipu, saudara jadi korban saat berhadapan dengan TNI Polri. Sadarlah diri dan kembali ke NKRI sebagai warga negara yang baik, katanya. Dia menegaskan, tidak ada simpati negara-negara luar untuk perjuangan Papua merdeka. Dia juga mengapresiasi upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat TNI Polri terhadap KKB di Papua. Sekali lagi saya mohon kembalilah saudara-saudara yang ada di hutan dan lembah pegunungan, ucapnya. Menurutnya, peringatan hari lahir Pancasila belum lama ini dapat menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Papua untuk menjaga keamanan dan kedamaian dalam bingkai NKRI. Herman Yoku juga mengajak masyarakat Papua yang memiliki perbedaan ideologi untuk melakukan introspeksi terhadap kekurangan dalam diri mereka dan menyampaikannya kepada pemerintah. Diketahui, Herman Yoku merupakan mantan OPM yang pernah merasakan rumah tahanan militer TNI AD di Klufkam, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada 1979 hingga 1983. Dia kini telah kembali ke NKRI dan menjadi tokoh masyarakat Papua. Herman juga mengapresiasi TNI Polri yang telah melakukan berbagai pendekatan untuk merangkul KKB agar kembali ke NKRI. Namun hal tersebut tidak diindahkan sehingga dia meminta agar penegakan hukum ditegakkan dengan tegas terhadap siapapun yang melanggar. Sebab negara ini merupakan negara hukum. Semua orang sama di mata hukum. Pentolan teroris Yosua Sembai ditangkap, KKB ancam bantai warga Kepulauan Yapen. Melansir dari Okenews, Polda Papua mengirimkan pasukan Brimob ke wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen. Langkah untuk memperkuat pengamanan dari ancaman gangguan kelompok kriminal bersenjata KKB. Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan, ada ancaman dari KKB untuk melakukan kegiatan di wilayah Yapen. TNI Polri telah merespons dengan menggencarkan patroli keamanan. Informasi dari Wadansat Brimob, sudah dikirim pasukan ke sana, Yapen, ujarnya, dikutip Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023. Ancaman ini berawal dari penangkapan salah satu anggota KKB di Yapen pada tanggal 15 Mei tahun 2023 lalu. Pimpinan teroris KKB Yapen Sefnat Merani bersama kelompoknya meminta agar anggotanya dilepas, yaitu Yosua Sembai. Wakapolda Papua menegaskan, tidak ada pelaku kejahatan kriminal yang dibebaskan tanpa menjalani hukumannya. Tindakan kejahatan atau kriminal tidak kami lepas begitu saja. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi tidak mungkin kami nego-nego, seperti itu tidak ada, katanya. Diketahui, sebelumnya KKB telah melakukan aksinya dengan membakar alat berat jenis ekskavator di Kampung Woda, Distrik Raimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Kejadian ini terkait penangkapan anggota mereka yang kini ditahan di Polres Yapen karena melakukan aksi kriminal. Sikat. Hantu rimba hajar KKB tembaki kendaraan warga Papua, 2 kena eksekusi, 1 kena petik operasi senyap. Melansir dari sumex.co, hantu rimba, julukan sniper TNI, sukses hajar KKB yang menembaki kendaraan warga Papua. Sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Timur,
kami mendapat informasi beberapa anggota KKB menghadang kendaraan roda 4 yang sedang mengangkut penumpang menuju ibu kota kabupaten. Kendaraan ditembaki dari arah depan saat mobil berada di tikungan jalan, yang jaraknya sekitar 4 km dari posisi kami. Nah, pukul 15.20 waktu Indonesia Timur kami tiba di sekitar lokasi. 3 personil saya perintahkan untuk mencari tahun posisi KKB dan menjaga parameter. Sementara saya dan seorang rekan mengambil posisi di perbukitan, yang persis menghadap salah seorang rekan ke tikungan jalan. Hanya sekitar 10 menit, posisi KKB terlihat mereka berada di parit kecil di sebelah kanan jalan. Untuk menghindari jatuh korban dari warga yang bersembunyi di sekitar kendaraan, kami bergeser lagi kira-kira 100 meter ke sebelah selatan. Kami mengambil posisi di belakang KKB kurang lebih 150 meter. 3 anggota KKB terlihat merayap rapat di balik gundukan tanah, sambil mengarahkan senapannya ke arah kendaraan yang berhenti di tikungan jalan itu. Dengan senapan anggota KKB berhasil saya eksekusi, 2 lainnya berlari ke arah rekan kami yang sudah menunggu. Beberapa menit kemudian 3 ledakan tembakan terdengar dari arah jurang. Saya tahu itu tembakan dari rekan-rekan saya. Semua berjalan lancar, kemudian saya menghubungi kepolisian untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi. Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur kami kembali ke pos pemantauan. Salah seorang rekan memberitahu saya ada 1 KKB memegang senjata laras panjang berhasil lolos saat penyergapan tadi. Saat mereka melakukan pengejaran, KKB itu lari ke pemukiman warga dan masuk ke salah satu honai. Rekan saya tidak melakukan penindakan. Dari keterangan rekan, saya yakin anggota KKB itu tinggal di sana. Dalam catatan intelijen beberapa warga ada yang terindikasi menjadi simpatisan KKB dan berusaha memprovokasi warga lainnya. Pukul 3 dini hari saya bersama 2 orang rekan ke perkampungan itu, yang posisinya tak jauh dari posisi kami. Pukul 3.45 waktu Indonesia Timur subuh dengan cara senyap cepat dan tepat menyusup kami berhasil tanpa ada gongongan anjing. Setidaknya dalam 14 tahun ke depan yang kami jemput tidak bisa lagi memprovokasi warga lainnya.